Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, sebelumnya di pembelajaran yang pertama kita pernah belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah merupakan sesuatu yang dapat kita mendengar. Lalu kita juga sudah pelajari bahwa syarat atau syarat-syarat terdengarnya bunyi itu ada 3 macam, yaitu ada sumber bunyi, ada media berupa udara, dan ada pendengar. Lalu sekarang kita akan membuktikan perambatan bunyi. Perambatan bunyi itu bisa melalui udara, juga bisa melalui benda padat, dan bisa juga melalui benda cair. Nah, karena itu kita akan bahas satu persatu ya. Kita juga akan mempraktekkan satu persatu, dan saya juga akan nanti mengarahkan bagaimana cara-caranya untuk membuktikan bagaimana bunyi itu merambat. Nanti saya akan kasih cara-caranya. Nanti kalian di rumah silahkan tinggal mempraktekkannya melalui bantuan dari orang tua kalian. Nah, untuk percobaan pertama kita akan mencoba membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui udara. Sedangkan tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara. Adapun alat dan bahannya tidak banyak, cuma satu, yaitu cukup dengan selang plastik panjang 2 meter. Untuk langkah kerjanya kalian bisa dibantu oleh teman-teman kalian, atau juga mungkin bisa dengan adik kalian atau kakak kalian atau siapapun yang ada di rumah, untuk saling memegang ujung selang. Jadi kalian berdua memegang selangnya. Setelah ujung selang dipegang, lalu didekatkan ke telinga si ujung selangnya. Nah, kalau si ujung selangnya sudah didekatkan ke telinga, maka mintalah teman kalian atau siapapun yang kalian minta bantuannya untuk berbisik. Diminta berbisik. Setelah itu catat apa yang dibisikkan oleh teman kalian atau siapapun yang membantu kalian, dan mintalah teman kalian memeriksanya. Jadi itu langkah kerjanya. Dan silakan coba di rumah lalu buktikan bahwa memang suara itu atau bunyi itu bisa merambat melalui udara. Percobaan kedua, untuk percobaan kedua kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan salah satu sifat bunyi yang bisa merambat melalui benda padat. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama, gelas plastik 4 buah atau 2 buah bisa. Yang kedua, benang kasur. Yang ketiga adalah paku. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Buatlah salah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. Lalu masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil tersebut. Lalu buatlah simpul agar tidak lepas. Yang selanjutnya, berbicaralah dengan teman kamu atau siapapun yang bekerja sama dengan kamu melalui telepon gelas plastik. Sekarang coba lepaskan benang dari gelas plastik dan berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang dia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diberi
merupakan sebuah percobaan untuk mengetahui atau membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Adapun percobaan ketiga, kita akan mencoba membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah ember besar, air, batu koral, corong kecil, dan langkah kerjanya sebagai berikut. Isi ember dengan air hingga penuh, lalu masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Yang selanjutnya, usahakan corong tidak menempel pada ember. Lalu minta bantuanlah ke teman kalian atau siapapun yang ada di sana untuk mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong dan dengarkan dan catat hasilnya, apakah suaranya terdengar atau tidak. Kalau terdengar, berarti percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda cair. Demikian 3 percobaan yang mungkin bisa kalian praktek dari rumah. Yang pertama, percobaan tentang bahwa bunyi bisa merambat melalui udara. Percobaan yang kedua tentang bunyi bisa merambat melalui benda padat, dan yang ketiga, bunyi bisa merambat melalui benda cair. Kalau mau dicoba, silakan coba praktekkan di rumah dan buktikan dan ceritakan bagaimana hasilnya. Dari ketiga percobaan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bunyi itu bisa merambat melalui udara. Bunyi juga bisa merambat melalui benda cair, dan juga bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Jadi 3 media tadi bisa merambatkan bunyi. Jadi lewat udara, lalu benda cair, melalui benda padat, bunyi bisa merambat. Materi selanjutnya adalah materi tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin sebelumnya sudah kita bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Pada intinya, kita mengulas kembali terlebih dahulu bahwa gagasan pokok itu pada intinya adalah inti dari bahasan atau hal yang menjadi bahasan dalam suatu paragraf. Adapun gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung dari gagasan pokok tersebut. Nah, lalu mari kita baca paragraf berikut untuk kita belajar kembali atau mengingat kembali cara menentukan gagasan pokok dan pendukung. Lihat paragraf berikut. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Nah, dari paragraf yang kita bacakan tadi, yang menjadi gagasan pokoknya adalah sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Jadi yang menjadi bahasan pada paragraf tadi adalah tentang sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Jadi gagasan pokok pada paragraf tadi terletak di awal kalimat. Jadi jika kalian ingin mencari gagasan pokok, maka harus membaca dengan teliti, dengan cermat. Dan biasanya gagasan pokok itu terletak kebanyakan terletak di awal kalimat atau di awal paragraf. Itu yang menjadi gagasan pokok. Adapun yang menjadi gagasan pendukung dari paragraf tadi itu ada 3, ya.
Jadi saya ingatkan kembali bahwa dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok, sedangkan gagasan pendukung dalam satu paragraf itu banyak, tergantung banyaknya kalimat, bisa sampai 10 atau mungkin sampai berlebih dari 10. Jadi tergantung banyaknya kalimat dari paragraf tersebut. Nah, sedangkan di paragraf yang tadi kita baca, gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Adapun gagasan pendukung yang kedua, tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Dan yang ketiga, gagasan pokok dari yang ketiga adalah salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Nah, itu sekilas kita bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan atas keterbatasannya juga, dan mohon maaf apabila mungkin suaranya kurang terdengar karena memang medianya sangat tidak memadai. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.